pendaftaran itu Pak, masalah. Pendaftaran itu 7 September tahun Iya, depan. tapi kan nggak ada yang salah kita mempersiapkan. Ya kan harus diperjuangkan dulu dong. Itu ya nggak ada kan? masalah. 7 September baru pendaftaran. Dari sekarang sampai 7 September tidak ada kejelasan. Saya mau tanya, Demokrat, rela nggak kalau AHY nggak masuk paket? Kan kalau tidak Nggak mungkin. Kita tidak mau hipotesis. Yang sekarang ini ada by default. Kalau ada perubahan, kita mungkin berpikir lagi yang lain. Kami justru mendorong. Jadi Gelora ini punya legal standing nanti. Gus Coy itu hampir 10 tahun bersama Pak Jokowi, menyerang Anda dengan ide-ide yang sangat berbeda dan berdiametral. Lalu gara-gara Anda makan siang, rakyat disuruh percaya bahwa sudah nggak ada masalah. Yang 7 tahun, 8 tahun Anda berkelahi itu. Kalau itu begini. Kan nggak boleh begitu dong, Pak. Kami bertiga. Jadi semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya. Saya mohon maaf. Ya. Karena itulah kejadiannya sebelum-sebelumnya. Tidak ada, memang tidak ada. Itu last minute semuanya berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Kalau Mas Fakhri mengatakan ini bohong-bohongan, enggak lah, kami serius. Kita cek ke publik calon kita itu sejak dini. Jadi kita abaikan masalah nasional, kita abaikan persoalan rakyat. Oh nanti aja itu, kita sekarang lagi ikhtiar, ya kan lagi usaha. Last minute nggak ada. Mahfud MD sudah duduk pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu, bos. Last minute semua. Visi satu pandangan. PKS juga satu pandangan, satu visi, udah. Kita menunggu waktu aja. Jadi nggak usah buru-buru. Katanya suruh sabar. Kapan waktunya? Jadi kita letakkan satu dulu, namanya calon presiden. Selebihnya sabar. Kalau bukan persoalan negara, Pak Andi, saya nggak mempersoalkan. Tapi karena ini persoalan negara, ayo kita persoalkan. Apa manfaatnya ini buat rakyat? Kan tidak ada manfaatnya buat rakyat. Kenapa tidak kalau kita berhasil mewujudkan koalisi ini dan kemudian berhasil? Namanya kalau tidak ada usaha, bagaimana mau berhasil? Bagi rakyat tadi yang saya katakan. Loh, umumkan partaimu, umumkan calonmu, umumkan gagasan calonmu itu tentang apa masalah. Koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat yang mengaku makin solid buat persiapan 2024 nanti, malah dianggap hanya bohongan bagi Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, bergabungnya ketiga partai tersebut terlalu prematur jika disandingkan dengan jadwal pemilu 2024. Jadi sebenarnya 11 bulan memang belum ada yang perlu diomongkan. Ini semua kalau kita anggap serius, menipu diri. Karena pada dasarnya, ini nggak ada dasarnya, ungkap Fahri Hamzah di depan politikus Partai Demokrat Andi Malarangeng dan Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy. Bisa nggak ini dibikin jelas? Kalau sepak bola aja ada aturan dan jadwalnya. Kenapa tidak di dalam pemimpin republik ini kita bikin kualifikasi yang lebih jelas begitu? Imbuhnya dalam perbincangan di Total Politik. Lebih lanjut, kepada Andi Malarangeng, Fahri Hamzah menyebut bakal koalisi perubahan memang masih bohong-bohongan saja. Tim ini kan bohong-bohongan, Pak Andi. Anda ngumpul-ngumpul, terus dianggap serius, kan nggak ada, kata Fahri Hamzah. Kenapa soal negara kalian nggak bikin serius? Kalian ini lagi ngasal, lagi nggak jelas, lagi bingung sebenarnya. Jangan sok yakin padahal lagi bingung, tambahnya. Demokrat harus mencapreskan AHY. Dia umumkan AHY sebagai kader tulennya, mewakili partainya, membawa ideologi partainya, menjuru bicarai partainya, dan berbicara kepada publik. Siapa yang ingin memilih AHY, maka dia pilihlah Partai Demokrat. AHY akan jadi calon presiden Partai Demokrat. Tentu kita harus membuat sinergi dengan program dari capresnya sendiri. Sementara kita juga ada pemilu legislatif, di mana masing-masing partai kita mempunyai platform dalam konteks pemilu legislatif. Nah, kira-kira begitu. Gimana Bang Fahri? Ya memang kan begini, ini bingungnya kawan-kawan ini kan karena apa namanya? Orang nggak bingung dibilang bingung, orang nggak gila dibilang gila. Mereka memaksakan ada konsep
Jadi dipaksakan kalimat itu. Ya kita lihatlah samakan sebentar demokrasi. lagi, karena di sebelah sana itu ada yang marah, dianggap ini kecepatan. Ya Oh kan? iya, biasa Melawan kan. paksa Kan dan itu sebagainya. biasa kan. Jadi Sebelah sana misalnya tuh gimana, kalau nanti tiba-tiba Nasdem keluar dari kabinet misalnya kayak begitu, itu lain lagi itu tarikannya itu. Tergantung bakatnya. Oh, sama apa itu, Gus? Kita ini kan bagian dari istihad politik kami. Dalam istihad kita harus yakin bahwa yang kita putuskan itu adalah baik dan benar. Sebenarnya ini memang nggak ada yang kita bahas ini kan nggak ada sebenarnya, nggak ada aturannya, nggak ada timetable-nya, nggak ada aturannya, nggak ada prosedurnya, nggak ada. Dan selama ini artinya makin dekat kita, poin-poin hampir semua sudah dibahas dan kemudian juga sudah disepakati. Tinggal ada beberapa hal lagi. Memang yang paling krusial memang adalah soal cawapres itu. Menurut Pak Hari, keburu-buruan 3 partai dalam membangun koalisi di luar jadwal kepentingan negara. Apalagi ketiga partai ini bertahun-tahun memiliki berbeda di kubu yang berbeda. Kalau bukan soal negara, saya nggak persoalkan. Apa ini manfaatnya buat rakyat? Kata Fahri Hamzah. Pak Andi, mohon maaf ya, Gus Coy, hampir 10 tahun bersama Jokowi. Menyerang Anda, Demokrat, dengan ide berbeda. Lalu gara-gara Anda makan siang, lalu rakyat disuruh percaya kalian nggak ada masalah. Imbuhnya. Gus Coy itu hampir 10 tahun bersama Pak Jokowi. Menyerang Anda dengan ide-ide yang sangat berbeda dan berdiametral. Lalu gara-gara Anda makan siang, rakyat disuruh percaya bahwa sudah nggak ada masalah. Yang 7 tahun, 8 tahun Anda berkelahi itu. Kalau itu begini. Kan nggak boleh Kalau begitu itu, dong, Pak. Kami bertiga. Seharusnya Anies Baswedan itu diperkenalkan sebagai registered Nasdem. Jadi harusnya mulai ditradisikan bahwa nanti yang menjadi kader, yang menjadi calon kita itu adalah orang yang sejak awal registered. Karena kita berkepentingan untuk mengatakan ini memang kader dia dengan pikiran dan ideologi partai yang dia sudah pahami. Karena itu dia layak memimpin atas nama partai ini dan menjurubicarai partai ini serta mewakili partai ini dalam sebuah kampanye. Menjawab tentang tudingan Fahri Hamzah, Andi Malarangen menyebut bahwa Demokrat bersama PKS dan Nasdem memiliki platform yang sama. Dia menyebutkan bahwa ketiga partai tersebut memiliki misi sama-sama mengusung perubahan. Kami bertiga sepakat tentang perubahan. Kalau Nasdem restorasi, kalau itu masuk juga kan, kami bisa menerima itu. Ini dalam konteks pasca 2024, kata Andi Malarangen. Andi Malarangen juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menghargai Nasdem yang berada di koalisi pemerintah saat ini. Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Pertama kali, apa platformnya kalau kita mau bertiga? Nggak ada. Anda kan Kami dengan PKS sama-sama sudah sepakat tentang perubahan. Tetapi teman-teman di Nasdem juga mengatakan restorasi, sekarang namanya kalau tidak salah gerakan perubahan untuk restorasi. Ya kalau itu masuk juga ada perubahan juga ya. Karena kami jelas, kami ada partai oposisi. Platform kami platform perubahan. Dan teman-teman di Nasdem bisa menerima itu. Perubahan itu artinya antitesa dari sebelumnya. Oh iya. Jelas dong. Oh begitu Gus Coy ya? Walaupun dalam dalam dilarang. ini dalam konteks pasca 2024. Selama sampai proses 2024, kami juga menghargai Nasdem berada dalam pemerintahan. Fahri Hamzah menyebut Anies Baswedan bisa jadi akan di-drop Partai Nasdem begitu saja saat last minute. Semua yang kita omongin ini, mohon maaf, omong kosong semua, tegas Fahri. Dia mengaitkan pernyataan tersebut dengan pendaftaran oleh KPU yang baru dibuka pada September 2023 mendatang. Menurutnya semua belum jelas, nggak ada yang jelas, memang nggak ada, semua last minute bisa berubah, ujar Fahri Hamzah. Jadi semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya. Saya mohon maaf. Ya. Karena itulah kejadiannya sebelum-sebelumnya. Nggak ada, memang tidak ada. Itu last minute semuanya berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan.
Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Kalau Mas Fahri mengatakan ini bohong-bohongan, enggak lah, kami serius. Ketuan Kita realita cek ke publik calon kita itu sejak dini. Last minute, Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan, sambungnya. Ia kemudian menganalogikan hubungan Anies dan Partai Nasdem saat ini selayaknya pasangan kekasih yang mencoba saling berkomitmen, tetapi belum ada benar-benar terkait dalam suatu hubungan yang legal. Selain itu, Fahri mencontohkan nasib Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang menurutnya sudah siap dipinang di pemilihan Presiden 2019, tetapi tiba-tiba berubah begitu saja. Last minute, nggak ada. Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi. Last minute semua, makanya saya mengatakan politik ini last minute. Jelas, Fahri Hamzah. Kami bertiga misalnya juga sadar bahwa sendirian nggak mungkin. Kursi kita kurang. Begitu juga Nasdem, begitu juga PKS. Bertiga kita bisa mencalonkan. Kan cuma hanya yang bisa dari tiga partai ini hanya bisa calon satu calon presiden, hanya satu wakil presiden. Kalau ada orang yang mengatakan nggak ada uang liar dan itu bohong, itu sudahlah, itu realitas kita. Di pilkada, di pilpres itu semuanya terjadi begitu. Ini terkait bandar juga nih Pak? Iya, termasuk bandar-bandar gelap itu. Karena apa namanya di Indonesia ini kan orang kayanya itu kan kaya betul kan. Dan partai politiknya tidak meregulasi secara baik bagaimana dia dibiayakan. Karena itu kami ini bekerja sesuai dengan realitas politik yang ada. Harus punya 20% kursi atau 25% suara. Masing-masing kami tidak punya itu. Membalas Fahri, politisi Partai Nasdem Gus Coy memastikan pihaknya saat ini sudah berusaha untuk meyakinkan pendeklarasian Anies Baswedan. Ini kan bagian dari ijtihad politik kami. Dalam ijtihad, kami harus yakin bahwa yang kita putuskan itu baik dan benar. Kalau ternyata di tengah jalan ada sesuatu kemudian batal, ya nggak apa-apa, itu kan sudah dapat pahala, terang Gus Coy. Karena itulah ia memastikan pihaknya tidak sekedar omong kosong belaka dalam mengusung Anies Baswedan. Kami serius, kami ini memikirkan sejak dini, kita cek ke publik calon kita sejak dini, ungkap Gus Coy. Bagaimana itu semua riset mengatakan bahwa pembiayaan pemilu kita mulai dari pilkada sampai pilpres ini sebenarnya berat sekali dan tidak pernah bisa ditanggung oleh pembiayaan formil. Tetapi banyak sekali yang informal, itu riset semua lembaga, mau Perludem, mau ICW, mau KPK dan sebagainya, ada risetnya tentang itu. Harus bergabung bertiga kalau mau mengajukan calon presiden. Aturan di KPU begitu, bukan sesuai dengan angan-angannya Bung Fahri, angan-angan saya juga, mungkin juga angan-angan Gus Coy dan banyak orang di Indonesia ini. Tapi itu angan-angan, keinginan kita yang nyatanya secara realitas tidak begitu. Nyatanya di KPU, di KPU kalau kita punya. Untuk diketahui, Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang telah mendeklarasikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 mendatang. Partai Nasdem buka suara terkait rencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS yang notabene oposisi pemerintah. Nasdem memastikan rencana koalisinya akan memiliki tujuan yang sama ke depannya. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Demikian juga PKS. Siapa yang mewakili partai itu? Keputusan Majelis Syuro-nya mengatakan Salim Al-Jufri. Sekarang tiba-tiba muncul Aher karena dianggap bargainnya lebih tinggi terhadap AHY dan terhadap Anies Baswedan juga karena pernah memimpin provinsi terbesar 2 periode, sementara Salim Al-Jufri tidak pernah mimpin basis massa. Nah, makanya saya bilang ya, dengan segala maaf saya kadang-kadang ngomongnya itu keras gitu kayak orang timur begitu ya. Memang belum ada yang perlu kita omongkan. Ini semua kalau kita anggap serius menipu diri, nggak ada, memang nggak ada. Berarti gimmick semua ini Pak? Iya, beliau juga udah bilang gimmick sebenarnya. Beliau bilangnya cek sound Pak. Cek sound, macam-macam lah istilahnya bisa kita atur lah. Karena pada dasarnya ini nggak ada jadwalnya. Ya, tapi ini wajar juga, kan kita bertiga. Kemudian kami mengajukan Ketum AHY. Ya, teman-teman dari PKS mengajukan Pak Aher. Kang Aher. Ya, juga bagus. Dan kemudian
Ya tentu saja Mas Anies juga perlu melihat, menimbang-nimbang toh. Kita meskipun Demokrat oposisi sama PKS oposisi hari ini, kami berada dalam kekuasaan, kita secara nilai terbuka, komitmen kebangsaan kita. Yang membedakan di luar pemerintahan periode ini, tapi secara nilai, secara pikiran, itu saya kira tidak akan terlalu banyak yang beda. Tidak ada hitam putih, kata Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy dalam acara Adu Perspektif Detik.com. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Rupanya shifting dari suara kanan ke Nasdem itu cukup baik lah begitu. Dia bilang, yang mencalonkan Anies Baswedan siapa? Partai Nasdem. Pemilu nanti pilih siapa? Pilih Partai Nasdem. Ah, cakep. Ya, presidennya siapa? Anies. Anies. Partainya apa? Nasdem. Cakep. Itu fair, ya. Itu harusnya begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib Demokrat? Menurut saya sama harusnya. Dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu. Pria yang akrab disapa Gus Coy ini menyebut tujuan rencana koalisi ketiga partai ini tetap akan mengikuti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, kata dia, cara mencapai tujuan itu yang mungkin berbeda. Tujuannya semua ke arah situ. Teknis mungkin berbeda, strategi berbeda, cara untuk mencapai berbeda, pilihan kawan untuk menuju ke sana mungkin berbeda. Nah, kali ini kami ada persamaan dengan Demokrat, ada persamaannya dengan PKS. Apa yang salah dari situ? Sama-sama mau mengusung gerakan perubahan. Apa itu gerakan perubahan? Ini nggak main-main. Ada poin-poin yang mungkin bukan hari ini untuk dikemukakan. Itu ada waktunya. Ungkap Gus Coy. Kita ini semua ini kan bukan orang negara. Ya memang ini justru saya mau mempersoalkan. Kenapa soal negara kalian nggak bikin serius? Karena ini lagi nyasar, lagi nggak jelas, lagi bingung sebenarnya. Kita ini serius. Jangan so yakin, padahal ini lagi bingung. Kita Nggak serius. bisa, jadwal ini tidak bisa memaksa siapapun karena ini tidak ada dalam schedule negara. Jadi kita nggak bisa kalau nggak ada dalam schedule negara, kita anggap serius. Boleh dong usaha. Oh iya, kalau begitu juga kami juga besok ngumpul-ngumpul kita bilang ini dalam rangka koalisi partai lain. Kebetulan. Nah, akhirnya legalah kita bahwa Anies Baswedan memang mewakili ide-ide restorasi Partai Nasdem dan dia mengerti ideologi Partai Nasdem dari ideolognya Pak Surya Paloh dan dia layak untuk menjadi mewakili partai ini dalam kampanye dan pembicaraan publik. Kita kasih tahu, kalau kamu mau tahu Partai Nasdem itu kayak apa, lihat itu Anies Baswedan. Ke depan saya kira kita harus memperjuangkan itu. Jadi setiap calon pemimpin memang dari sini, ya, dari kader-kader partai. Gus Coy menegaskan koalisi perubahan akan melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi. Hanya saja, menurutnya akan lebih baik dari yang Jokowi sudah lakukan selama ini. Nah, koridornya adalah ada dalil dalam sebuah pengelolaan pemerintah, itu harus ada kontinuitas. Karena kita bukan revolusi, jadi harus ada sustainable, ujarnya. Tapi di sisi lain, karena kita ingin lebih baik dari pemerintah Jokowi, ini bukan berarti antitesa, tapi harus ada perubahan, pungkas Gus Coy. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Yang kemarin aja 5 tahun lalu Tapi inilah sudah berada di depan. Sudah di seberang jalan dia. Tapi ini last minute juga. Bang Fahri yakin betul di last minute. Beda restoran. Paling tidak kita berusaha Ya jauh tapi ini hari kan dong. bohong-bohongan. Boleh dong. bohong-bohongan. Kalau Anda bohong-bohongan, menurut kami kami berusaha keras. Enggak. Gimana tuh Bang bohong-bohongan? Gimana Bang Ya Fahri? nggak ada. Gimana? Anda mau
Ada ngumpul-ngumpul terus dianggap seolah-olah itu serius, kan nggak mungkin serius.